Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah Minggu, berkati dan pimpin kami ya Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jeru banget. Aku tresno Yesus, jeru banget. Aku jeru banget. Tresno aku jeru
jero banget tresnaku jero banget tresnaku jero banget jero banget jero banget. Teman-teman, kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita menyembah dengan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Miss Milka di sini. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan bersama dengan teman-teman sekolah minggu kita ya. Ada Kak Abraham, ada Kak Tisa, ada juga Evelyn dan Keisha. Sekarang saatnya kita duduk manis untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Boleh ikuti Miss Milka berdoa? Ambil sikap doa yang baik, kita belajar menghormati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, teramat baik buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat memuji memuliakan Engkau. Sebentar lagi kami akan dengar firman-Mu. Ajari kami untuk taat melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu sendiri memberi pengertian kepada anak-anak-Mu untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, minggu ini masih tentang Musa ya. Tetapi apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Ya, Musa mendapatkan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel untuk hidup takut dan taat kepada Allah. Dan perintah itu diberikan melalui hambanya Musa. Yuk belajar bersama-sama dengan Miss Milka apa saja ya 10 perintah Allah itu. Adik-adik, khusus untuk hari ini kita akan belajar 1 sampai 4
dari 10 perintah Allah. Penasaran apa saja perintah itu? Sama-sama disimak ya. Adik-adik, 10 perintah Allah diberikan Allah di Gunung Sinai dan ditulis di 2 loh batu. Miss Milka gambarkan di sini ada 2 loh batu di sini. Seperti tadi yang Miss Milka ingatkan, hari ini kita belajar khusus dari perintah 1 sampai perintah yang keempat. Apa saja ya adik-adik? Boleh ditebak di rumah. Miss Milka percaya adik-adik yang kelas besar juga pasti sudah pernah mendengar 10 perintah. Yuk, apa saja yuk? Kita simak ya. Perintah Allah yang pertama. Apa coba? Adik-adik boleh ikut menebak di rumah loh. Kita buka ya. Ya, boleh dibaca sama-sama adik-adik. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Apa artinya ya? Yuk, Tuhan mau supaya kita hanya menyembah dan mencintai kepada Tuhan Allah kita saja. Tidak kepada Allah-Allah yang lain. Satu-satunya Tuhan Allah. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang dimaksud itu ya, perintah yang pertama, jangan ada Tuhan Allah yang lain bagi kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Mau adik-adik? Setuju kan? Yuk lanjut ya. Perintah yang kedua, apa coba? Kita buka sama-sama, boleh dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. Apa coba? Ya, perintah yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Patung yang menyerupai apapun juga. Mau patung lembu, mau patung kuda, mau patung bentuk manusia. Tidak boleh untuk disembah. Jangan membuat patung untuk disembah. Karena ingat, perintah yang pertama, hanya ada satu Tuhan Allah yang kita sembah. Satu-satunya Tuhan Allah. Setuju kan adik-adik? Lanjut ya, perintah yang ketiga. Sama-sama dengan Miss Milka. Yuk dibuka yuk. Perintah yang ketiga. Apa coba? Ya, di sini boleh dibaca bersama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, loh adik-adik, ya, kalau kesandung jatuh, kita suka latah, kita suka menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, dengan sia-sia. Tuhan tidak berkenan untuk hal itu. Justru ketika kita memuji Tuhan, ketika berdoa harus dengan sikap yang hormat dan dengan kata-kata yang baik dan sopan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Contohnya apa lagi coba? Kalau kita berjanji dengan mama papa, kemarin adik-adik sudah terima rapot kan? Miss Milka percaya hasilnya pasti memuaskan semua. Karena kita anak-anak yang diberkati Tuhan. Mama, papa, aku berjanji di dalam nama Tuhan Yesus, besok aku mau belajar lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, yang begitu Tuhan tidak berkenan. Tetapi ketika kita menyebut nama Tuhan Allah kita, sebutlah dengan sopan, sebutlah dengan takut akan Tuhan. Ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, justru dari perkataan kita, biarlah orang-orang bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Setuju adik-adik semua? Kita lanjut ya. Apa coba perintah yang keempat? Yuk sama-sama disimak. Perintah yang keempat, kita buka ya. Ya, di sini ada ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat dibuat untuk manusia.
hari Sabat diadakan Tuhan untuk manusia, yang artinya adalah hari beristirahat, tidak bekerja, karena Tuhan Allah menyediakan hari Sabat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Apa artinya itu? Ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, datanglah dengan segenap hatimu. Tidak ada yang ibadah sambil main HP. Tidak ada yang ibadah ketika sekolah minggu ngobrol bersama dia. Tetapi yang Tuhan mau, ketika hari Sabat itu hari untuk kita beribadah, kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah dengan cinta dan takut akan Tuhan. Karena hari Sabat diadakan dan harus diingat, juga harus dikuduskan. Hari untuk kita beribadah hanya kepada Tuhan. Mengerti dari keempat perintah Allah ini yang pertama, artinya apa coba? Dari perintah Allah, dari nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Semuanya fokus kepada Tuhan. Dan besok minggu kita akan sama-sama belajar perintah Allah dari perintah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Perintah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Adik-adik penasaran? Jangan lupa ikuti terus ibadah online sekolah minggu. Karena minggu depan kita akan belajar lanjutan dari 10 perintah Allah ini. Perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10. Adik-adik sudah paham untuk firman Tuhan hari ini? Sama-sama yuk dibuka Alkitabnya, kita baca ayat masnya ya. Karena hari ini khusus dari perintah 1 sampai dengan perintah keempat, hubungan manusia dengan Tuhan Allah pencipta kita, kita baca ayatnya. Matius 22 ayat 37. Sudah ketemu semua adik-adik? Kita baca bersama ya. Boleh pakai gerakan. Baca ayat dengan sungguh-sungguh. Karena ini benar-benar firman Tuhan. Yuk, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Satu-satunya Tuhan Allah yang kita sembah dan kita cintai. Adik-adik, hari ini juga akan ada aktivitas sekolah minggu ya. Sudah lama kita tidak ada. Tapi Miss percaya, adik-adik di rumah terus berdoa, terus baca Alkitab. Bersama dengan mama papa juga boleh. Untuk adik-adik kelas David, boleh mama papa. Dan ada PR di rumah, jangan lupa. Karena 10 perintah Allah ini ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Nanti baca bersama-sama ya. Ayatnya cukup panjang. Tidak dibahas dan dibaca satu persatu di ibadah kita. Tetapi adik-adik setelah ibadah ini boleh membaca dan mempelajarinya. Bersama mama papa juga boleh. Nah adik-adik, di sini Miss Milka belum beri nomor. Ini perintah 1, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kita mau coba aktivitas kita bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama dengan Miss Milka. Adik-adik siap? Boleh ikut menebak di rumah, oke? Miss Milka akan beri nomor. Miss Milka akan acak nomornya ya. Tunggu sebentar. Baik adik-adik, Miss Milka sudah acak nomornya di sini. Kita tebak bersama-sama ya. Untuk perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah keberapa adik-adik? Yuk boleh ditebak, perintah keberapa? Ya, perintah yang pertama. Kita gabungkan ya, kita tarik garisnya.
ke angka 1 di sini. Semoga terlihat jelas ya. Tapi Miss percaya adik-adik pasti paham dengan firman Tuhan hari ini. Kemudian jangan membuat patung untuk disembah. Perintah keberapa adik-adik? Boleh ditebak. Ayo yang tadi menyimak pasti adik-adik semua bisa. Ya, perintah yang kedua. Dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Miss Milka percaya adik-adik yang tadi menyimak firman Tuhan pasti bisa menebaknya. Betul, perintah yang ketiga. Dan yang terakhir, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang keberapa? Perintah yang keempat, tentu saja. Nah, adik-adik sampai di sini paham untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari? Jangan lupa terus ikuti ibadah online sekolah minggu. Karena banyak hal baru yang kita pelajari dari firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau belajar melakukan dari keempat perintah ini sekaligus. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita berdoa hanya pada Tuhan Allah kita. Yang kedua, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Hanya kepada Tuhan Allah saja kita berdoa dan menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika berdoa, berdoalah dengan sikap yang baik dan kata-kata yang sopan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini kita benar-benar beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari adik-adik, boleh ikuti Miss Milka berdoa ya. Miss Milka akan berdoa untuk anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur hati kami berlimpah dengan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hari ini kami belajar dari 4 perintah Allah mengenai hubungan kami dengan Tuhan Allah pencipta kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja untuk kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan bahwa kami mengasihi Engkau dari hati kami yang terdalam. Kami mau cinta Engkau dan kami mau hidup takut akan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk hidup taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik semua boleh angkat tanganmu bersama-sama. Kita akan terima doa berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Anak-anak semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.